Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, kemurahan-Nya, anugerah-Nya selalu baru buat kita tiap pagi. Kita dapat kehormatan untuk belajar satu yang penting. Tema saya ialah percayalah kepada Tuhan meski tak paham. Percayalah kepada Tuhan meski tak paham. Saya baca satu ayat dari Roma 8 ayat 28, ayat yang saya sering baca. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini bicara tentang prinsip yang pertama bahwa Allah itu punya rencana yang baik buat kita. Rencana Tuhan itu sempurna dan terbaik buat kita, sangat agung dan mulia. Yang kedua bahwa Allah itu Allah yang bekerja, bukan Allah yang pasif. Bukan Allah yang cuma menonton dari jarak kejauhan dan melihat bagaimana sepak terjang kita, bukan. Yang kedua dikatakan di sini bahwa Allah kita Allah yang bertindak. Dia punya rencana, dia bertindak dan tujuannya untuk kebaikan kita. Itu 3 poin yang terkandung dalam ayat ini. Allah punya rencana, rencana sempurna. Allah itu bertindak dalam rencananya dan tujuan adalah untuk kebaikan kita. Nah, kita percaya kepada Tuhan. Nah, poin pertama adalah jangan bertanya mengapa. Kalau kita bertanya mengapa, nanti persoalan jadi panjang dan ujungnya malah bermasalah. Bayangkan ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Ini kan jadi pertanyaan. Waktunya tidak tepat. Itu sudah pagi, mana ada ikan di situ. Tempatnya, waktu tidak tepat, tempat nggak tepat. Itu bukan tempat di mana ikan berada. Lalu kemungkinan ini menimbulkan persoalan, waduh ini tidak relevan, ini nggak masuk akal, ini nggak sesuai, ini nggak sesuai dengan pengalaman kita, ini nggak cocok, ini kayaknya buang waktu. Dan banyak sekali argumentasi atau pemikiran yang seperti itu muncul ketika kita bertanya. Ketika kita mau bertanya, mengapa Tuhan? Saya kan sudah sangat menjaga hidup saya. Saya tidak pernah menyumpahi orang. Saya tidak pernah merugikan orang. Saya berpajak yang betul. Saya tidak pernah berselingkuh. Saya hidup jujur. Saya bertanggung jawab dengan tugas. Saya memberi perpuluhan. Saya membantu pekabaran Injil. Tapi mengapa ini terjadi pada saya? Nah, kalau kita membaca di teks ini, maka Allah itu punya rencana. Yang kedua, Allah itu bertindak sesuai dengan rencananya. Dan yang ketiga, hanya untuk membawa kebaikan buat kita. Kalau kita bertanya, maka di ujungnya akan susah. Jadi poin saya yang pertama adalah jangan bertanya, tetapi percayalah kepada Tuhan. Hal yang kedua yang penting adalah saya baca dari satu ayat di kitab yang sama, Roma pasal 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Nah, rancangan Allah itu di atas kemampuan kita untuk memahami, di atas kemampuan kita untuk mengerti. Nalar kita, perasaan kita terbatas. Pengalaman kita, pengalaman orang lain, sejarah terbatas. Ya, jadi kita bagaimana memahami ini? Maka cuma satu jalan, kita beriman kepada Tuhan. Dan iman itu melampaui fakta-fakta. Iman itu melampaui pemikiran-pemikiran. Melampaui kemampuan saya untuk menalar, kemampuan saya untuk merasakan. Bahkan ketika Musa turun dari gunung, wajahnya itu bercahaya, tapi dia tidak tahu bahwa wajahnya bercahaya. Orang lain melihat wajahnya bercahaya. Jadi apa yang Allah kerjakan dalam rancangannya itu sempurna, dan itu di atas kemampuan pengalaman kita, di atas nalar kita, itu di atas ya pemikiran kita, di atas sejarah, di atas pengalaman, di atas objektivitas. Ini bukan subjektif atau objektif. Ini di luar atau di atas jauh itu. Di luar semua teori, bahkan hukum-hukum yang ada yang kita kenal. Mengapa? Karena Allah bekerja dalam rancangannya sendiri, dalam kemahatauannya sendiri, dalam otoritas dia sendiri, dalam kasih yang sempurna, dalam keadilan, dalam kebenarannya. Sehingga bagian kita adalah mari kita percaya. Nah, tantangan justru kita ada di sana. Ketika semua nampaknya tidak masuk akal, ketika semua nampaknya ini sudah buntu, ketika kita mengalami buntu seperti Musa, dia tidak bisa lagi mengambil sikap. Dia sulit sekali ambil keputusan. Karena apa? Karena kalau maju nggak bisa, kiri nggak bisa, kanan nggak bisa, mundur nggak bisa, semua nggak bisa. Tapi di teks itu
Kita belajar bahwa Musa itu melihat kepada Tuhan di atas. Ketika Stefanus itu mau dirajam, Stefanus berdoa dan memandang kepada Tuhan. Jadi dikatakan alangkah dalamnya hikmat Tuhan, alangkah dalamnya pengetahuan Allah, alangkah dalamnya diri Allah sehingga tak terselidiki keputusannya, tak terfahami jalannya di atas segala yang ada dalam kehidupan kita. Itulah Allah. Sehingga dalam konteks itu tantangan kita ialah mari kita percaya kepada Dia. Sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun kita tidak paham, atau mungkin sedikit membingungkan, nggak apa-apa lah. Mungkin orang lain mencela kita, nggak apa-apa lah. Tantangan kita adalah mari kita percaya pada Tuhan, bukan pada pikiran kita. Mari kita percaya kepada Tuhan, bukan pada perasaan kita. Mari kita percaya kepada Tuhan, bukan karena pengalaman empiris kita, bukan karena berbagai pendapat atau mungkin konsensus orang lain. Tidak, sama sekali tidak tergantung. Tantangannya adalah mari kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengatakan bahwa Dia mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita, orang-orang yang dikasihi, untuk membawa kebaikan. Hanya untuk kebaikan kita lah. Mungkin lewat peristiwa itu kita lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin lewat peristiwa itu kita lebih bergantung kepada Tuhan. Mungkin lewat peristiwa yang kita alami, kita lalu sadar bahwa kita itu nothing. Kita nggak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan adalah segalanya buat kita. Mungkin lewat itu kita lebih bersandar, bergantung, dan tidak mencoba untuk berjalan sendiri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bekerja dengan luar biasa. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh krisis-krisis. Mau ekonomi, mau politik, mau krisis kedengaran. Dia di atas segala-galanya. Dan di titik kita mengalami itu, mari kita percaya bahwa rancangannya sempurna. Allah kita Allah yang bertindak dan semata untuk kebaikan kita. Tantangan kita lah, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Hal yang ketiga ialah saya ingin mengatakan bahwa dosa yang pertama bukanlah soal mereka memakan buah. Dalam hal ini Adam dan Hawa. Hawa dan Adam. Hawa salah itu Adam. Tetapi Hawa itu tidak percaya. Itu dosanya. Jadi dia tidak percaya lalu dia memakan. Atau dia lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh ular itu daripada apa yang Tuhan katakan kepada dirinya. Nah, akar persoalan seperti ini, yaitu tidak percaya kepada apa yang Tuhan katakan, terjadi hingga hari ini. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang sulit yang kita tidak paham, maka godaan tidak percaya itu menjadi sangat rentan buat kita, sangat menggoda buat kita, sangat kalau kita tidak hati-hati hanya kita akan ikuti. Kita mulai ragu. Ya saya beriman sih Pak Tony, tapi Pak Tony kan tahu situasi kan sekarang sulit. Oh, maksud kamu ragu gitu? Ya saya tahu firman Tuhan, percayalah, saya percaya Pak. Tapi Bapak kan tahu Pak, saya ini pengusaha, kalau saya tidak main begitu bagaimana Pak? Semua orang melakukan itu loh Pak. Bapak tahu nggak sulit lah saya ngomong Pak Tony. Ya, orang mengatakan Pak, ya Bapak kan tahu keadaan saya seperti apa Pak. Saya utangnya banyak Pak. Dan Bapak tahu bagaimana saya berurusan dengan pajak. Ini rumit Pak. Tidak seperti Pak Tony bayangkan. Pak Tony kan cuma kuat baja. Tapi saya menghadapi ini Pak. Intinya ialah kita menghadapi satu masalah besar. Yaitu kita ditantang untuk percaya. Sementara godaannya adalah seperti Hawa. Kita tidak percaya pada apa yang Tuhan katakan. Tapi kita percaya pada apa yang ular katakan. Nah kita harus memilih. Tidak bisa dua-duanya, salah satu. Seperti saya katakan, kamu tidak bisa mencintai Allah sekaligus mencintai Mammon, nggak bisa. Kalau kamu mencintai Allah, kamu akan mengabaikan Mammon. Kalau kamu mencintai Mammon, kamu tidak pedulikan tentang Allah. Artinya, you tidak bisa menjadikan dua-dua prioritas nomor satu. Ketika kita memilih dunia, maka kasih Allah dalam diri kita hilang. Ketika kita memilih Allah, kita harus membayar harga yang mahal di mana ada godaan dunia untuk kemudian menantang kita untuk mengikuti dia. Apa yang terjadi pada Yesus di padang gurun sama. Ada godaan dia untuk tidak usah ke salib. Tetapi inilah tantangan kita. Sejak Adam dan sejak Hawa, untuk pertama kali memakan buah itu, ada sebuah pengalaman di mana dia meragukan apa yang Tuhan katakan. Nah, meragukan ini bukan cuma pada waktu Adam dan pada waktu Hawa, tapi hampir pasti sampai hari ini. Anda dan saya, kita semua seringkali berhadapan dengan situasi yang sulit, yang kita tidak mengerti. Lalu kita kemudian menjadi galau dan cemas. Kita menjadi sulit sekali untuk percaya
apa yang Tuhan katakan bahwa Dia punya rencana yang baik. Allah yang bertindak untuk kebaikan kita sesuai dengan rencananya, dan itu semata untuk kebaikan kita. Itu seperti ditolak atau kita sulit untuk bisa menerima itu sebagai benar. Lalu kita menganggap benar adalah apa yang kita lihat di depan mata yang biasa orang lain lakukan. Nah, disitulah kita mengalami tantangan seperti Hawa, yaitu tantangan untuk percaya. Karena Hawa jatuh karena tidak percaya. Nah, kalau kita tidak percaya, maka kita akan jatuh seperti yang terjadi pada diri Hawa. Hal yang keempat, saya baca ayat yang ke-34 dari Roma pasal 11. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menghentikannya? Nah, dua ayat ini mengatakan begini. Kita tidak tahu pikiran Tuhan, tapi kita percaya bahwa pikiran Tuhan adalah yang terindah, yang teragung, yang termulia buat kita. Nah, Dia ada dan Dia mengasihi kita. Terlepas kita tidak mengerti. Memang kita tidak mengerti. Kalau kita berharap kita mengerti, kita tidak akan sampai pada tujuan yang seharusnya. Kalau kita berharap bahwa kita akan memahami ini, kita akan jauh dari yang seharusnya. Tapi mari kita percaya bahwa tujuan Allah, maksud Allah itu sangat penting dan lebih penting daripada segala apa yang kita bisa tahu tentang itu. Kalau kita tahu pun bukan berarti masalah beres. Justru ketika orang itu tahu seringkali makin membuat dia takut. Ketika dia mulai baca tentang dampak penyakit yang dia alami. Aduh, berat juga Pak ya. Kok saya jadi ngeri? Sebelumnya dia tidak ngeri. Tapi ketika dia baca malah pemahaman itu membuat dia ngeri. Dan ketika dia mengalami ketakutan, maka ketakutan itu menjadi jauh lebih sulit daripada penyakitnya. Nah, sikap kita yang takut, sikap kita yang terlalu cemas, itu jauh lebih berat daripada sakit kita. Ya, jadi seringkali pengetahuan itu pun tidak relevan buat kita. Tetapi iman menjadi penting. Nah, Allah ada dan maksud-maksudnya agung. Allah ada dan tujuan-tujuannya mulia buat kita. Dan kita tidak mengerti sekarang, percayalah. Kadang-kadang kita baru mengerti 30 tahun kemudian. Oh, itu maksudnya. Beberapa ungkapan profesor saya tidak paham pada waktu saya duduk di bangku kuliah. Tapi setelah 20 tahun kemudian baru saya mengerti. Oh, ini maksudnya ya. Ya, Yesus akan mengatakan kepada murid-muridnya, aku membasuh kakimu. Kamu jangan nolak, termasuk kepada Petrus. Karena kamu tidak tahu apa yang saya perbuat ini. Tapi nanti kamu akan mengerti. Nanti kelak kamu akan faham. Tapi sekarang kamu tidak faham. Nah, seringkali pemahaman itu jauh setelah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi iman itu selalu mendahului dari pemahaman kita. Makanya ketika kita percaya, kita faham. Tuhan harus membuka hati kita untuk percaya bahwa Allah ada. Dan seperti ayat yang saya baca tadi, pikiran Tuhan di atas daripada semua realitas ada, termasuk hidup kita dan pengetahuan kita. Tetapi ujungnya adalah, maksudnya, tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Dan kita harus percaya itu. Pada waktu itu terjadi, kita bingung. Pada waktu itu terjadi, kita galau. Kita bimbang. Dan jangan bertanya kepada orang lain, nanti makin bimbang. Jangan bertanya diskusi dengan orang lain, nanti makin kacau. Tetapi urusan kita adalah, mari kita percaya bahwa Allah ada, bahwa tujuannya, maksudnya itu sempurna. Dan mari kita melihat bahwa Dia menyatakannya. Dan satu hari semoga kita dapat kesempatan untuk melihat kembali lagi ke belakang, flashback. Oh, saya bersyukur waktu itu ya. Saya mengalami itu rupanya maksud Tuhan untuk mengajar saya. Saya seperti dihancurkan dulu sebelum dijadikan bejana yang baru untuk tujuan yang baru dari Tuhan. Nah, Tuhan punya rencana, dan percayalah bahwa maksud dan rencana Tuhan, tujuan Tuhan adalah semata-mata untuk kebaikan kita. Ya, saya menutup renungan saya dengan mengatakan begini, sekalipun kita tidak paham, sekalipun kita mungkin terbatas sekali untuk, bahkan secuil pun enggak, untuk memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tapi seperti Roma yang kita baca tadi, pasal yang ke-8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang apa yang kita tahu, bahwa Allah turut bekerja. Dia punya rancangan yang sempurna, yang kekal, dan Dia mengerjakan rancangan itu sesuai dengan waktunya dan caranya, yang di endingnya membawa kebaikan buat kita. Nah, poin kita ialah apapun kita alami, apa kita bangkrut, kita ditolak, cinta kita diputuskan, apakah kita mengalami sakit penyakit yang berat, kita harus diungsikan dan seperti isolasi. Mungkin orang lain mengkhianati kita, mungkin kita disolimi orang, mungkin kita mengalami ketidakadilan, rasialis, mungkin kita mengalami diskriminasi
dalam berbagai lini kehidupan. Kita dituduh, difitnah. Percayalah bahwa Allah bisa jadikan itu. Yesus bisa jadikan itu sebagai alat untuk menolong kita lebih dekat dengan Dia. Tantangan kita adalah satu, mari kita percaya kepada Dia sekalipun kita tidak memahami. Terus memberkati Dia. Shalom. Amin.